anak-anak, kembali bertemu dengan Bu Astuti. Hari ini kita mau belajar tentang jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran IPS KD 3.3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati gambar suatu kegiatan di suatu tempat, Bu Guru berharap kamu dapat menentukan nama pekerjaan dan jenis pekerjaan dengan benar. Oke, anak-anak, berikut adalah mari kita amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak, pada gambar pertama itu ada gambar peternak ya, peternak sapi. Maka nama pekerjaannya itu adalah peternak. Nah, peternak sapi itu nantinya dari hasil ternaknya akan menghasilkan daging sapi, susu sapi ya. Itu adalah barang ya, berupa barang yang dihasilkan oleh peternak sapi. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar pekerjaan sebagai pengrajin. Pengrajin berarti membuat sesuatu dari bahan alam berupa ini yang dibuat adalah berupa bambu dan rotan, anak-anak. Ini adalah pengrajin rotan dan bambu yang barang-barang yang dihasilkannya bisa berupa keranjang ya, kemudian piring yang dari bambu, kemudian berbagai macam jenis-jenis hasil kerajinan lain yang berasal dari bambu. Kemudian juga pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan itu menggunakan sumber daya alam laut yang nanti hasil dari pekerjaannya itu berupa hasil tangkapan berupa ikan-ikan. Nah, ikan-ikan itu nantinya akan diolah menjadi jenis-jenis hasil olahan ikan seperti ikan asin, mungkin juga terasi ya, itu merupakan barang dari hasil olahan para nelayan. Nah, selanjutnya berarti anak-anak, dari gambar-gambar tersebut kita bisa tentukan di mana pekerjaan pada gambar itu biasa berlangsung. Nah, di mana berarti tempat mereka bekerja itu bisa saja di daerah dataran rendah atau dataran tinggi untuk jenis peternak ya, peternak sapi-sapi yang binatang hewan-hewan besar itu biasa di dataran tinggi karena di sana banyak sekali padang rumput. Kemudian untuk nelayan berarti mereka bekerja di laut ya, mereka berdomisili di daerah pantai. Kemudian untuk pengrajin berarti mereka bisa saja tinggal di suatu daerah dataran rendah yang menghasilkan banyak sumber daya alam berupa bambu, rotan ya, barangkali sebagai sumber daya alam yang merupakan bahan baku untuk membuat kerajinan tersebut. Nah, apa yang mempengaruhi munculnya pekerjaan tersebut? Ya, yang mempengaruhi adalah jenis sumber daya alam yang ada. Nah, ketika sumber daya alam itu memadai di suatu tempat, maka akan membentuk sebuah pekerjaan di tempat itu. Nah, apa yang dihasilkan oleh para pekerja pada gambar-gambar tersebut? Tadi ada gambar pengrajin, maka barang yang dihasilkan adalah hasil-hasil kerajinan dari bambu seperti keranjang buah ya kan, kemudian piring-piring yang terbuat dari bambu, kemudian bisa juga alat kerajinan lain, barang kerajinan lain yang memang terbuat dari bahan dasar dari bambu atau rotan. Bisa saja berupa kursi, meja, rak dan sebagainya yang berasal dari rotan atau bambu itu tersendiri. Atau juga untuk peternak sapi, maka barang yang dihasilkan seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi bisa saja berupa susu, kemudian daging, nanti bisa diolah menjadi hasil olahan dari bahan tersebut. Berarti bisa menciptakan jenis pekerjaan baru seperti pedagang sate, misalnya penjual sate ya. Itu yang dihasilkan adalah barang ya berupa sate gitu, anak-anak.
Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan yang menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan barang berarti suatu kegiatan dalam pekerjaan itu mengolah sumber daya alam mentah ya menjadi menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang diperlukan oleh masyarakat. Bu Guru ulangi, kegiatan untuk pekerjaan yang berjenis ya pekerjaan yang menghasilkan barang, kegiatannya adalah pekerjaan ini mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang yang diperlukan oleh masyarakat. Barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kelangsungan hidupnya bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, ya, rumah dan sebagainya, perabotan rumah tangga juga termasuk dari hasil dari karya pekerja yang dalam jenis pekerjaan menghasilkan barang. Selanjutnya mari kita amati gambar-gambar berikut ini anak-anak. Oke, mari kita amati gambar-gambar berikut ya. Nah, di sini ada polisi, kemudian guru dan juga dokter. Nah, kita akan amati satu persatu. Kita akan analisis anak-anak. Di mana ya jenis pekerjaan tersebut biasanya ada? Ya, kalau guru pastilah di sekolah. Sementara polisi ya bisa saja di kantor. Kalau dia polisi lalu lintas berarti di jalan raya ya kan. Kemudian dokter berarti dia di rumah sakit. Nah, biasanya di daerah perkotaan jenis-jenis pekerjaan ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Mengapa di daerah perkotaan jenis pekerjaan ini lebih banyak anak-anak? Karena fasilitas umum yang tempat di mana jenis pekerjaan ini ada itu jauh lebih banyak dibandingkan di daerah pedesaan. Jadi di kota itu sekolah-sekolah itu lebih banyak jumlahnya dibanding daerah pedesaan. Ya seperti itu ya contohnya. Nah, apa sih yang dihasilkan dari jenis pekerjaan seperti gambar yang tadi Bu Guru sudah tampilkan? Yang dihasilkannya adalah jasa. Ya, jadi seorang guru, polisi, dan dokter itu memberikan jasanya kepada masyarakat ya untuk melayani masyarakat. Nah, hasil dari jasanya itu pekerjaan seorang guru, polisi, dan dokter, mereka dari jasanya yang diberikan akan memperoleh gaji atau upah ya atau hasil berupa uang. Seperti itu anak-anak. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu intinya seperti ini. Kegiatan atau jenis pekerjaan ini adalah memberikan pelayanan kepada orang lain untuk memperoleh upah atau gaji. Nah, jadi jasanya ini tidak terwujud, nggak berwujud, nggak kelihatan, tapi dapat dirasakan oleh orang lain. Misalnya guru, jasanya itu nggak kelihatan anak-anak, tapi guru itu memberikan ilmu dengan cara mengajar. Nah, apa yang dilakukan oleh guru itu namanya jasa. Nah, sesuatu yang diberikan oleh guru yang tidak terlihat itu dirasakan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya memperoleh pengetahuan yang baru, ya kan? Kemudian dokter. Nah, jasa seorang dokter itu nggak bisa kelihatan dari jenis barangnya, tetapi dari hasil analisis. Misalnya dokter menganalisa penyakit seseorang, itu kemudian memberikan resep obat ya, obatnya sih kelihatan ya bentuknya, tapi hasil dari analisisnya itu tidak terlihat anak-anak, tapi dapat dirasakan oleh pasien. Nah, setelah menerima analisis yang benar, kemudian dokter memberikan obat, kemudian pasiennya sembuh, itu manfaat yang diterima oleh pasiennya setelah dianalisis ya, dianalisa oleh dokternya apa penyakitnya seperti itu. Nah, kemudian polisi. Nah, jasa seorang polisi ini nggak kelihatan, tetapi masyarakat merasakan keamanan ya dari apa? Dari hasil kerja seorang polisi. Maka itulah yang disebut dengan jasa. Nah, jasa dari beberapa pekerjaan yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, baik itu guru, kemudian polisi dan dokter, hasil dari jasanya itulah yang nantinya akan memperoleh gaji atau upah setiap bulannya anak-anak.
Oke, kesimpulannya adalah Tuhan ya yang menciptakan seluruh isi dunia ini termasuk sumber daya alam yang ada. Jenis pekerjaan yang tercipta dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Jadi sumber daya alam sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, jenis pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak saat melakukan pekerjaan ya harus menerapkan rasa sikap jujur, kemudian disiplin dan juga tanggung jawab supaya kita bisa menikmati setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Demikian penjelasan Bu Guru, semoga dapat membantu kalian untuk memahami materi tentang jenis-jenis pekerjaan. Terima kasih.